Halo teman-teman Povi, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani kehidupan hari demi hari. Nah, di video kali ini saya mau ceritain lagi alur film nostalgia tahun 1996, original live action dari Disney, yaitu film Dalmatian 101. Film ini menceritakan tentang sepasang anjing jenis Dalmatian, yaitu anjing yang ada total hitamnya di badannya, yang memiliki 15 anak. Namun seorang wanita yang sangat-sangat jahat berupaya mencuri anak-anaknya untuk dikuliti dan dijadikan mantel. Yuk dengerin alur ceritanya. Tapi tunggu dulu, saya ingin ingatkan lagi kalau film ini full spoiler dan maaf kalau ceritainnya tidak detail karena hanya film itu yang bisa menceritakan dengan sangat-sangat lengkap dan detail. Jadi mendingan nonton dulu bagi yang belum nonton, lalu kemudian balik lagi ke channel ini buat dengerin alur ceritanya. Kuy Markiton. Berlatar di kota London, di sebuah rumah seorang pria bernama Roger, hiduplah seekor anjing Dalmatian jantan yang bernama Pongo. Pongo adalah anjing yang sangat-sangat pintar. Tiap harinya dia harus bangunkan majikannya, mengambil susu majikannya di luar rumah, mempersiapkan air untuk majikannya, dan hal-hal lainnya. Roger bekerja sebagai pembuat video game. Tidak mudah untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan karena dia harus melewati tes untuk memastikan gamenya punya peluang disukai oleh banyak anak-anak. Video game yang saat itu sedang dia buat adalah tentang petualangan seekor anjing Dalmatian. Tapi sayang sekali gamenya gagal melewati tes. Scene beralih ke rumah seorang wanita, dan di rumah itu ada seekor anjing Dalmatian betina bernama Perdi. Saat itu Perdi sedang menonton berita mengenai ditemukannya harimau Siberia yang mati di kebun binatang dengan keadaan tanpa kulit atau sudah dikuliti. Pelakunya tidak ditemukan, dan Perdi kelihatannya sangat takut karena berita itu. Majikan Perdi bernama Anita adalah seorang desainer busana yang bekerja di perusahaan busana milik Cruella de Vil. Wow, namanya saja sudah sangat menakutkan. Nah, Cruella de Vil ini adalah seorang wanita yang sangat-sangat terobsesi dengan kain-kain berbulu. Apalagi jika kain itu benar-benar terbuat dari kulit binatang. Sewaktu masuk ke ruangan kantornya, hampir semua perabotannya terbuat dari bulu dan kemungkinan besar itu adalah kulit binatang asli. Nah, suatu hari nih Anita dipanggil Cruella untuk ke ruangan kerjanya dan membahas desain buatan Anita yang polanya terinspirasi dari pola yang ada di tubuh Perdi berbintik-bintik hitam. Dan di situ Cruella mengatakan kalau dia ingin sekali merealisasikan desain Anita dengan menggunakan kulit anjing Dalmatian asli. Tentu ini benar-benar keinginan yang sangat-sangat jahat. Lalu kita kembali ke Roger dan Pongo yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Nah, secara kebetulan nih Anita dan Perdi lewat di hadapan mereka. Pongo yang melihat Perdi seketika itu juga langsung jatuh cinta. Pongo dengan kekuatannya berusaha mengejar Perdi yang sudah jauh di depannya. Hal itu membuat Roger sulit mengendalikan sepedanya dan beberapa kali mereka hampir menabrak orang-orang di sekitarnya. Pengejaran diakhiri di sebuah taman dan Roger pun terjun di sebuah kolam danau. Pongo mendekati Perdi dan Anita dan mencoba mencuri perhatian mereka. Tampak terlihat Roger yang lagi kesel-keselnya datang lalu berkenalan dengan Anita. Di saat itu Pongo dan Perdi malah melakukan pendekatan nih. Nah, pada saat mereka pulang, gantian giliran Anita yang harus jatuh ke kolam karena Perdi berupaya mengejar Pongo yang berada di depannya. Di hari itu berakhir dengan mereka menghangatkan diri, serta Roger dan Anita saling menyatakan cinta. Dan beberapa hari kemudian, mereka, Roger dan Anita, menikah. Begitu juga dengan anjing-anjing mereka, Pongo dan Perdi juga menikah, di mana dihadiri oleh teman-teman mereka juga. Lalu kemudian kita diperlihatkan dengan dua orang pria suruhan dari Cruella, Jasper dan Horace, yang mendatangi sebuah tempat seseorang yang sangat menakutkan yang bernama Skinner. Mereka ke sana untuk mengambil pesanan dari Cruella. Sesampainya di rumah Cruella baru diperlihatkan kalau pesanan itu adalah kulit harimau Siberia. Nah, jadi sampai di sini kita tahu ternyata berita di awal film tadi adalah ulah Skinner yang pekerjaannya adalah membuat binatang yang diawetkan dan sangat terampil dalam soal menguliti hewan. Dan itu dilakukan Skinner untuk memenuhi pesanan dari Cruella agar kulit harimau itu bisa digunakan menjadi mantelnya. Beberapa hari kemudian, Anita dan Roger pergi ke dokter dan mendapatkan kabar baik kalau Anita hamil. Perdi juga ditemani Pongo ke dokter hewan dan mendapatkan kabar baik kalau Perdi juga hamil. Nah, saat mereka sampai di rumah, mereka ternyata kedatangan tamu nih, yaitu Cruella. Hawa jahatnya membuat Pongo dan Perdi merasa tidak nyaman di dekatnya.
Tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan kalau Anita akan tetap membuatkannya mantel sesuai desainnya dan menggunakan bahan kulit yang asli. Cruella menjadi lebih senang lagi karena mendengar Perdi sedang hamil. Itu artinya dia bisa memperoleh banyak kulit Dalmatian yang akan dia buat menjadi mantelnya. Dan kemudian Cruella pun pergi. Berbulan-bulan kemudian, Roger dan Pongo terlihat sedang menantikan kelahiran anak-anak Pongo dan Perdi. Persalinan Perdi dibantu oleh Anita dan Nanny, yaitu ibu-ibu yang telah merawat Anita sejak masih kecil hingga dewasa. Dan Perdi berhasil melahirkan 15 anak anjing, tapi kabar buruknya salah satu diantaranya ini mati. Dan sewaktu tubuh anak anjing itu didekati Pongo, seketika itu juga anak anjing yang dikabari sudah mati itu ternyata bisa bernafas lagi dan hidup. Anak anjing itu dinamai Lucky. Selesai persalinan, tiba-tiba Cruella datang langsung masuk ke dalam rumah tanpa permisi, lalu melihat anak-anak anjing itu. Cruella langsung menawarkan uang sebesar 7.500 pound sterling untuk membeli anak-anak anjing itu. Tapi dengan tegas Roger dan Anita mengatakan padanya kalau anak-anak anjing itu tidak dijual. Cruella yang mendengar itu langsung terlihat sangat marah, lalu kemudian memecat Anita dan mengata-ngatai Anita sambil meninggalkan rumah itu. Beberapa bulan kemudian, anak-anak anjing itu sudah terlihat sedikit besar. Roger dan Anita memberikan mereka name tag atau kalung nama sama seperti orang tua mereka. Ada yang namanya Jewel, Dipstick, Fidget, Lucky, dan Wizard, dan lain-lain. Dan di hari yang sama, ternyata orang-orang suruhan Cruella yaitu Jasper dan Horace merencanakan akan mencuri anak-anak anjing tersebut. Di malam harinya, di saat Roger dan Anita berserta Pongo dan Perdi sedang menikmati waktu bersama di taman, Jasper dan Horace melakukan aksinya. Mereka memaksa diri mereka untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci Nanny di dalam gudang, lalu kemudian mencuri semua anak-anak anjing di rumah itu. Nah, Pongo dan Perdi mendengar gonggongan dari anjing lain soal pencurian anak-anaknya, dan segera mereka berlari ke rumah. Mereka berdua sangat sedih melihat anak-anak mereka hilang dicuri. Segera Roger menelpon polisi tentang pencurian yang terjadi dan kemudian polisi segera datang ke TKP. Lalu scene berpindah ke Cruella yang ternyata telah mendapatkan sekitar 99 anak anjing Dalmatian yang akan dijadikan mantel dan terlihat Skinner yang sudah siap pergi untuk mengeksekusi. Nah, dalam perjalanan membawa anak-anak anjing curian, ada seekor anjing coklat namanya Keeper yang melihat anak-anak anjing itu pada saat Jasper dan Horace sedang berhenti istirahat. Sepertinya salah satu anak anjing meminta bantuan pada anjing coklat itu atau Keeper, dan pada saat mobil melanjutkan perjalanannya, Keeper mengejar dan akhirnya mengetahui lokasi tujuan anak-anak anjing itu. Tempat itu adalah rumah lamanya Cruella yang terlihat menyeramkan karena sudah tidak pernah ditinggali lagi. Di malam yang sama, Pongo pergi ke atas rumah dan menggonggong. Sepertinya dia memberikan info kalau anak-anaknya telah hilang kepada semua anjing dan binatang lain yang mendengar gonggongannya. Info itu seakan-akan di-forward dari anjing ke anjing lainnya dan akhirnya sampailah ke Keeper yang mengetahui lokasi anak-anak anjing Pongo. Keeper membalasnya dengan gerakannya yang lucu seakan-akan menceritakan lagi apa yang telah dilihatnya. Apa yang diceritakannya dan lokasi di mana anak-anak anjing itu berada di-forward lagi ke anjing-anjing lainnya, lalu sampailah terdengar ke Pongo dan Perdi lagi. Karena sudah mengetahui lokasinya, mereka tanpa pamit kepada majikannya langsung pergi ke lokasi rumah lamanya Cruella, tempat di mana anak-anak mereka berada. Nah, Keeper mencoba kembali pergi ke rumah lama Cruella untuk menyelamatkan 99 anak anjing Dalmatian. Diam-diam dia memasuki rumah itu dan akhirnya berhasil masuk ke ruangan di mana anak-anak anjing itu berada. Banyak banget nih anjing Dalmatiannya. Mr. Skinner dan Cruella menuju ke lokasi untuk melakukan eksekusi malam itu juga. Sedangkan Roger dan Anita baru menyadari kalau pencurian itu pastilah ulah Cruella dan mereka melaporkannya ke polisi. Ternyata Keeper sudah menyusun rencana dengan teman-teman binatang lainnya untuk membantu 99 anak anjing itu keluar dari rumah itu. Burung pelatuk dan rakun melakukan aksinya untuk mengalihkan perhatian Jasper dan Horace sehingga anak-anak anjing itu bisa keluar, tapi Lucky malah tidur sehingga dia tertinggal rombongan. Nah, di belakang rombongan ada juga Wizard. Jasper melihat Wizard dan berupaya mengejarnya, dan ini nih yang terjadi sama Jasper dan Horace. Sembilan 98 anak anjing itu akhirnya lolos dari rumah itu. Dan Skinner ketika sampai di sana melihat Lucky yang hanya sendiri di dalam rumah tua itu, dan saat ingin menangkap Lucky, Keeper berhasil menolong Lucky. Cruella yang tahu anak-anak anjing itu lolos menjadi sangat-sangat marah.
Dia mencoba mengikuti jejak anak-anak anjing itu, tapi mereka berhasil disembunyikan sehingga Cruella tidak mengetahuinya. Anak-anak anjing itu sekarang berada di peternakan terdekat dan sedang disusui oleh sapi karena pastinya mereka kelaparan karena seharian gak makan. Pongo dan Perdi juga sampai di peternakan itu dan bertemu kembali dengan anak-anak mereka. Nah, karena mengikuti jejak-jejak anjing, sampailah Cruella di peternakan di mana anak-anak anjing itu berada. Semua anak-anak anjing langsung menyembunyikan diri di bawah rumput-rumput kering, dan inilah yang terjadi pada Cruella. Cruella masih nggak nyerah juga nih, dan inilah yang terjadi padanya. With fries on the side. Akhirnya, Cruella, Skinner, Jasper, dan Horace ditangkap polisi. Nah, sekarang rombongan Dalmatian yang jumlahnya 101 karena dihitung dengan Pongo dan Perdi berjalan menuju kota untuk kembali ke rumah Roger. Polisi yang melihat mereka langsung mengangkut untuk mempercepat perjalanan mereka. Sebelum pergi, Pongo mengucapkan terima kasih ke kiper karena telah membantu anak-anaknya. Lalu sampailah mereka di rumah. Kasian banget nih, 88 anak anjing Dalmatian yang bukan anak-anaknya Pongo ternyata tidak ada yang mengakui sebagai pemilik mereka. Akhirnya Pongo dan Perdi berisyarat pada Roger kalau mereka bersedia untuk menjadi orang tua bagi 88 anak anjing itu. Roger pun setuju untuk menampung semuanya, dan banyak banget nih anak-anak anjingnya. Sekilas kelihatan kayak es krim McFlurry-nya McDonald. Akhirnya game buatan Roger berhasil lolos tes dan diterima untuk dipasarkan. Mungkin dari keuntungan game itu mereka bisa pindah ke rumah yang sangat-sangat besar halamannya, dan di scene terakhir terlihat anak Roger dan Anita yang sudah berumur 1 tahun. Film pun selesai. Pesan moral yang saya dapatkan dari film ini yaitu kalau kita membiarkan diri kita menjadi egois seperti Cruella, ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi pada orang lain, kedepannya lama-kelamaan sifat egois itu akan membuat kita menjadi orang yang sangat-sangat jahat, tanpa kasih sayang, dan hanya memikirkan kesenangan kita saja, tidak peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi hati-hati ya teman-teman Povi, kalau ada benih-benih sifat egois dalam diri kita, mendingan langsung kita buang aja. Coba kita belajar untuk lebih bersimpati dan berempati kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau teman-teman, pesan moral apa yang teman-teman dapati dari film ini? Komen di bawah ya. Terima kasih. Bye.